Halo, saya Ipat Nurlatifa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang kesenian daerah. Apa sih yang dimaksud kesenian daerah itu? Kesenian daerah yaitu unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum atau suku atau bangsa tertentu. Ada berapa macam kesenian daerah yang ada di Indonesia? Nah, macam-macam kesenian daerah yang ada di Indonesia yaitu terdapat 5 jenis seni yang tersebar di seluruh Indonesia. Antara lain seni tari, seni rupa, seni musik, seni teater, dan seni sastra. Yang pertama ada seni tari. Seni tari terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada tari tradisional Serimpi. Tari ini merupakan tari tradisional yang menjadi identitas bagi daerah Yogyakarta dalam bidang seni gerak. Ciri khas tarian ini adalah setiap penari wanitanya memakai pakaian pengantin seperti pengantin putri keraton. B. Tari tradisional Ronggeng Bugis. Tarian ini berasal dari daerah Cirebon yang bersifat komedian yang bertujuan untuk menghibur para penikmat seni. Tarian ini ditarikan oleh 10-20 orang laki-laki, namun memakai aksesoris, kostum, dan dandanan layaknya wanita. Yang C. Tari tradisional Pendet. Merupakan tarian yang tidak asing lagi bagi setiap turis, baik dari lokal maupun dari mancanegara. Kesenian daerah. Tari ini ditarikan oleh beberapa remaja putri yang akan membawa mangkok perak berisi bunga-bunga. Kostum yang digunakan yaitu berupa kemben, sabuk, dan ada selendang yang akan dililitkan di badan dan ditaruh di pundak. Ikatan rambut kepala akan dihiasi bunga kamboja, mawar, dan jempaka, lengkap dengan lirikan-lirikan mata yang tajam. Saat menari juga merupakan ciri khas tarian asal Pulau Dewata ini. Yang selanjutnya, tari tradisional Andung. Tarian ini berasal dari Bengkulu. Tarian ini biasanya dipertunjukkan ketika diadakan pesta pernikahan yang akan diiringi oleh musik kulintang. Tarian ini ditarikan di malam hari dan dilakukan secara berpasang-pasangan antara para bujang dan para gadis. Yang E, ada tari merak. Tarian merak ini diciptakan oleh seorang tokoh seni, yaitu Raden Jejer Sumantri pada tahun 1950. Dinamakan tari merak karena tarian ini menggambarkan kecantikan dan keindahan burung merak. Para penari tarian tradisional ini menggunakan kostum yang juga mirip dengan burung merak. Yang F, ada tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu ini merupakan tarian tradisi Jawa Barat, khususnya wilayah Priangan, Bogor, dan Purwakarta. Pertunjukan tari ini terdiri dari tari wanita yang biasa disebut ronggeng dan nagaya sebagai pengiring musik. G, tari tradisional Bedaya Ketawang. Tari ini mempunyai makna penari wanita yang berasal dari Istana Langit. Pada awalnya, tarian ini dipertunjukkan untuk acara resmi saja yang bertujuan untuk menghibur masyarakat. Biasanya tarian ini dilakukan oleh 9
H. Tari topeng Cirebon merupakan tarian tradisional yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Disebut topeng karena penarinya menggunakan topeng saat beraksi. Musik pengiring tarian Cirebon ini adalah menggunakan gamelan khas Cirebon. Dan yang selanjutnya ada tari buyung. Tari buyung adalah tarian tradisional Jawa Barat yang biasanya dilakukan pada acara puncak pada upacara Serentahun yang dilakukan masyarakat Jawa Barat. Tarian ini menggambarkan para gadis desa yang mandi dan mengambil air bersama-sama di curug atau di air terjun Ciereng dengan menggunakan buyung atau tempat air dari logam atau dari tanah liat. J. Tari Bondan Payung. Tari Bondan Payung ini tampil dengan cerita seorang ibu yang menyayangi anaknya. Penari yang menggunakan khas Jawa Tengah akan berlakon sambil membawa beberapa properti seperti boneka bayi, payung, dan keni. Yang selanjutnya ada tari gambyong. Tari ini merupakan salah satu kesenian tradisional khas Jawa Tengah. Tarian ini ditampilkan dengan gerakan lemah lembut penari yang memiliki kelenturan tubuh. Nah, yang kedua dari macam-macam kesenian daerah yaitu seni rupa. Yang pertama ada batik. Batik ini merupakan kain yang dihias menggunakan canting atau pelinting. Batik yang paling terkenal saat ini adalah batik Solo dan batik Pekalongan. Selain batik, ada juga tenun, merupakan salah satu kesenian Indonesia yang terkenal. Hanya saja, menenun memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Ciri khas dari tenun adalah adanya sebuah alat yang dipakai dan terlihat seperti mengirim benang dan akhirnya akan menciptakan suatu motif. Selain itu juga ada lukisan badai pasti berlalu, merupakan karya dari Avandi yang bermakna seseorang yang ingin mengarungi kehidupan. Makna tersebut juga tergambar dalam lukisannya yang terdapat perahu dan matahari. Yang selanjutnya ada lukisan penari dari Bali. Rustamaji adalah salah satu tokoh terkenal di bidang macam-macam kesenian di Indonesia, khususnya di Indonesia. Rustamaji adalah maestro asal Jawa Tengah yang sudah banyak sekali menghasilkan lukisan. Salah satunya adalah lukisan penari di Bali yang menggambarkan keindahan seorang penari Bali yang naga dimiliki oleh Indonesia. Nah, yang ketiga ada seni musik. Yang pertama, musik Sasandogong. Musik tradisional ini berasal dari Nusa Tenggara Timur yang berada di Pulau Rote. Musik ini dihasilkan dari permainan alat musik yang bernama sasando. Musik ini dimainkan saat upacara penyambutan tamu dan sebagai hiburan saat ada acara-acara yang dibuat oleh masyarakat setempat. Yang B, musik Tabu Salimpan. Lampung merupakan pemilik dari musik Tabu Salimpan ini. Musik ini memiliki ciri khas dengan musiknya yang penuh tabuhan dan petikan. Alat musik yang menonjol adalah kerenceng dan gambus lunik. Musik ini dahulu dimainkan saat upacara adat, pengiring tari, dan digunakan sebagai bentuk komunikasi yang dikemas dalam bentuk lagu yang bersahut-sahutan. Yang C, musik Senandung Jolo merupakan salah satu dari macam-macam kesenian daerah yang berada di daerah Jambi yang terletak di Muara Sabak.
Musik ini dimainkan saat acara Manunggal Padi, yang merupakan acara turun sawah untuk menanam padi di sawah. Alat musik kulintang kayu, biola, gendang, dan gonglah yang berperan sebagai pengiringnya. Yang ketiga, ada seni teater. Adalah seni yang menyajikan cerita kehidupan nyata di atas pentas. Seni teater yang pertama yaitu sanghyang, merupakan salah satu macam kesenian daerah dalam bidang teater dan dipadu-padankan dengan tarian. Kesenian teater ini berasal dari Pulau Bali. Ciri khas dari seni teater ini adalah memasukkan unsur magis di dalamnya. Yang kedua ada lenong. Kesenian lenong ini sudah sangat dikenal sebagai kesenian yang lahir dari daerah Betawi. Lenong memiliki ciri khas berupa penggunaan bahasa yang kental dan logat Betawi, serta diisi dengan banyolan dan cerita komedi yang akan menghibur para penonton. Yang ketiga ada reog, merupakan kesenian daerah yang berasal dari Ponorogo. Reog memiliki ciri khas yang sangat mudah untuk dikenali. Saat pertunjukan reog, para pemainnya akan menggunakan topeng yang besar dan tinggi menyerupai wajah singa. Dan yang terakhir, dari teater ada ketoprak. Teater tradisional ini biasanya akan dimainkan skenario tentang kisah-kisah kerajaan kuno. Teater ketoprak ini memiliki ciri khas berupa drama yang diiringi musik menggunakan gendang, kenong, seruling, dan lain-lain. Nah, macam-macam kesenian daerah yang terakhir yaitu seni sastra. Adalah suatu bentuk seni yang memperlihatkan keadaan ketika tutur kata serta kisah. Seni sastra yang pertama yaitu ada dongeng Timun Mas. Dongeng ini merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang dibuat sebagai hasil karya seni sastra. Dongeng ini menceritakan tentang seorang janda yang mendapatkan anak dari biji mentimun yang diberi nama Timun Mas dari seorang raksasa. Yang kedua, ada dongeng Si Kancil dan Buaya. Dongeng ini menceritakan tentang kecerdikan seekor kancil yang berhasil lepas dari ancaman buaya yang ingin memaksanya. Namun, karena kecerdikan kancil ini, akhirnya buaya hanya dijadikan sebagai sarana untuk si kancil menyeberang sungai. Ciri khas dongeng ini adalah terdapat dua tokoh binatang, yaitu kancil yang cerdik dan buaya yang serakah di pinggir sungai. Yang ketiga ada puisi Mata Hitam. W.S. Rendra merupakan salah satu tokoh Indonesia yang melestarikan kesenian di bidang karya sastra berupa puisi. Puisi Mata Hitam merupakan salah satu karyanya yang menceritakan tentang mata yang memancarkan rasa rindu yang teramat dalam akan kenangan-kenangan masa lalu. Puisi ini memiliki ciri khas yang puitis dengan menggambarkan tentang perasaan seseorang. Yang terakhir, ada puisi Aku Berada Kembali. Puisi ini dikarang oleh Chairil Anwar mengenai perkembangan teknologi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pinggir pantai. Banyaknya kilang-kilang minyak yang didirikan, kapal penggerut ikan yang membuat para nelayan pinggir
pantai kalah oleh mesin-mesin tersebut dalam mendapatkan ikan. Baik, itu saja video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.